maksudnya. Oh, cemburu apa? Takut bapak terpincut aku. Gedung-gedung tinggi di Cikarang, apakah itu di Lipo atau di MM 2100 dan lingkungan sekitarnya, termasuk di sekitar perbatasan Jakarta dengan Bekasi, di sekitar jalan rel kereta api cepat, terutama sekali di Meikarta. Itu gedung-gedung tinggi memerlukan keahlian untuk membersihkannya. Ya, dunia pendidikan kita itu sedang berkabung. Salah satu di antaranya, kata John F. Kennedy itu, what is wrong, katanya. Apa yang salah di dunia pendidikan Amerika Serikat pada saat itu. Tetapi disikapi dengan cara seperti tadi, yang berhubungan dengan Bukit Nevada. Makanya Amerika tidak pernah kalah. Karena apa? Karena maju dan mundurnya negara itu tergantung apa yang terjadi di kelas-kelas. Bapak lihat kurikulum kita tuh ganti-ganti mulu, dari dulu ganti kurikulum, ya kan? Ya tidak ada perkembangan. Karena apa? Kita itu setiap sekolah itu hanya mengerjakan apa yang diinstruksikan dari atas, dari Sabang sampai Merauke, kan seperti itu. Seharusnya mungkin Pak Nanang sudah merasakan, Pak Doni merasakan, Bapak selama di sini kan tidak terpaku dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan, ya kan? Begitu datang aja, karena di sini rawa, Pak Doni gali itu, bikin danau. Kata Pak Doni, Pak takut ada orang tenggelam. Disuruh dalam, pendek. Tapi nggak apa-apa lah. Dan akhirnya jadi musola, kan? Itu lahirnya dari imajinasi. Orang sekolah di sini itu sudah 3 tahun tidak dapat bantuan. Berada di kawasan elit perumahan Bapak datang nggak dapat bantuan apa-apa, ya kan? Sesungguhnya keindahan itu ada pada hati kita masing-masing. Kita berada dimanapun, kalau suasana hatinya nyaman, penuh syukur, oh begitu indahnya. Tidak usah mencari gunung es yang jauh di kutub, atau mencari matahari yang terbenam. Berada di lokasi sekolah saja yang banyak rawanya, banyak katak berbunyi, kemudian anak-anak teriak-teriak mengambil bola yang kecebur got. Itu indah. Para netizen banyak sekali yang berkomentar. Jika digabungkan dari beberapa konten mungkin sampai ratusan bahkan ribuan komentar. Jadi saran untuk Fahmi dan Ende, sebaiknya introspeksi pada diri sendiri saja. Sebab Pak KDM itu kan hanya memberi saran, memberikan alternatif. Jika ternyata di antara kalian berdua tidak ada kliknya, ya jangan dipaksakan. Tetapi ingat bahwa masa depan itu sesungguhnya kita yang mengatur. Selagi hati bisa dibenahi, ya sudah ikuti saja. Tanggapan dari netizen memang beragam. Yang tahu tentang pilihan itu adalah hati masing-masing. Ketika ada masalah dalam keluarga kalian, netizen tidak akan bisa membantunya. Seperti halnya kisah si Dirun Abad milenial yang dibahas pada konten sebelumnya. Kisah singkatnya sebagai berikut. Bikin piscok sendiri. Piscok tahu kan, bukan ini mah roti. Dia bikin piscok yang pakai sambal tadi apa itu, pakai itu di antaranya tadi bawa apa itu yang pakai botol itu, di antara seperti itu. Bapak film tadi di video kan. Nah kemudian udah Bapak keliling ke sana muterin sekolah tersebut. Ketemulah di sana dengan ibu-ibu bang berhijab lari-lari pagi. Diikuti sama anaknya. Begitu diikuti sama anaknya, apa yang terjadi? Ibu apa? Iya olahraga. Cobain nih kue ini, enak nggak? Enak. Papa dari mana? Ini hadiah. Iya hadiah. Ini anak dari SMK sini membuat kue roti ini dan dijual ke kantin-kantin di mana-mana termasuk sekolah. Nah, kamu Dek, siapa namanya, sekolah di mana? Di SMA 2 Cikarang Barat di sini. Lah, kamu SMK? Iya, kok nggak sekolah? Saya masuknya sore. Kamu anak keberapa? Saya anak kedua. Adanya berapa? 1, masih bayi. Emang anaknya semuanya berapa? 3, tapi kakak saya meninggal. Apa ibunya mudah-mudahan ya panjang umur. Anak saya itu beberapa anak itu yang hidup cuma ini, yang 2 ini, katanya bilang begitu. Terus bapaknya kerja di pabrik roti. Terus ngobrol-ngobrol. Nah,
hal seperti ini yang harus kita sikapi dalam dunia pendidikan. Makanya Bapak kan tidak ngeyel di sini. Walaupun sekarang hasil rapat komitenya iuran atau apa sumbangannya yang paling kecil di sekolah ini. Tapi nggak jadi masalah, Bapak kan happy-happy aja ya kan. Kisah Fahmi Husaini dan Endeh bisa jadi bahan ajar, bisa dijadikan studi kasus tentang kehidupan, banyak remaja milenial mengikuti kisahnya. Dan pembangunan kan jalan terus. Bikin huruf di taman, bikin lampu, pelebaran lapang. Apakah mengandalkan uang bantuan? Kalau nungguin bantuan kapan-kapannya nggak bakalan membangun kan pada nih ya. Gitu. Ya jalan terus lah. Di antara seperti itu. Jadi inovasinya kan banyak. Salah satu di antaranya kita mewawancara adib. Dan sekarang yang digarap di antaranya adalah Bu Yantri. Bu Yantri itu percontohan untuk medsos TikTok. Harus sampai mendapatkan uang karena sudah jumlah followernya. Nanti untuk siaran langsungnya beramai-ramai aja. Tidak usah dengan Bu Nina. So kerjasama dibantu oleh Wakas Kesiswaan. Tapi sayang Bapak ikuti semua yang punya Bu Yantri itu tidak ada promosi sekolahnya. Dan di situ mah lebih cantik dan lebih mudah lagi karena aplikasi kayaknya mau. Ya, ini. Orang Bapak aja jadi ganteng ya di situ. Itu salah satu contoh. Bapak aja jadi muda. Gitu makanya anak SMP, anak pada ini Pak minta nomor HP apa gitu. Wah, ampun bocah. Makanya begitu Bapak share tentang ulang tahun yang ke-60, udah jadi surut, udah nggak ada yang nge-like lagi karena di fotonya ganteng. Begitu ulang tahun yang ke-60, 59. Itu salah. Langsung hilang follower. Langsung hilang. Bapak nonton aja video orang selesai. Bagi Bapak itu risetnya yang paling utama, makanya dihubungkan Bu Nina, Bu Yantri itu silahkan kerjasama dengan Pak Doni. Tujuan kita adalah untuk pembelajaran. TikTok, Instagram, Facebook nanti dicari. Bapak kan di SMA 1 siswa masuk perguruan tinggi tanpa tes gara-gara YouTube. Makanya di sini dikembangkan YouTube. Ternyata yang sekarang yang lagi populer mah TikTok. Oke, makanya Bapak pelajari tentang TikTok. Tapi sayang Bu Nina tidak ada baru belajar kayaknya sama dengan Bapak. Harusnya juga promosi tentang pendidikan. Nyanyinya bagus itu, walaupun Bapak sempat terjebak, ternyata Bu Yantri itu suaranya bagus. Ternyata live sing baru. Oh gitu, pantesan dibohongin gua. Oke, nah Pak Doni gitu ya, kita mah ya masa iya sih nanti Bu Nina dapat duit gak kecipratan Mbak Doni. Bu nggak usah Bapak mah, itu aja tim kerjasama. Segala sesuatu itu Bapak menerbitkan buku di Gramedia itu kenapa bisa meledak karena tim. Bapak cuma oret-oretan gambar cuma garis besar, begitu disatang kosan langsung digambar sama ilustrator. Wah, gambarnya mantep banget, orang ada tim ilustrator. Dunia pendidikan kita itu sedang berkabung. Salah satu diantaranya kemarin ada yang korban 20 juta seorang guru gara-gara apa? Mendapatkan WA. Kemudian siswa SMA 2 Cikarang Barat juga ada yang korban 200 rupiah memang. Masih banyak contoh-contoh lain, bahkan ada seorang guru agama di salah satu SMA Kota Bekasi yang disuruh mengambil SK PNS karena sudah sekian belas tahun jadi guru honorer. Ternyata dia harus mentransfer uang dan akhirnya guru agama tersebut kolab. Sedih luar biasa padahal guru agama. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain seperti tampak di belakang layar ini. Sekarang lagi beredar, lagi booming ini bahwa WA yang mengatasnamakan kepolisian bahwa mobil yang dikendarai oleh seseorang itu atau oleh kita itu tertangkap oleh CCTV dan harus segera menyelesaikan permasalahan. Jika kita klik dibuka, maka semua nomor HP teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di handphone kita itu diadopsi atau diambil oleh dia dan keluarlah penipuan-penipuan yang merajalela lewat nomor-nomor yang ada di handphone kita. Banyak sekali guru-guru yang jadi korban
Jangankan siswa, gurunya saja sekarang di sekolah kita saja, salah satu di antaranya kemarin yang korban 20 juta. Ada TU yang korban sampai sekarang nyicil karena data-data identitasnya itu dipakai meminjam uang ke bank. Padahal dia tidak pinjam uang ke bank. Tapi kenapa sekarang dia nyicil terus? Karena bank terus nagih, karena data-datanya lengkap ada di bank. Nah, ini kan dunia pendidikan kita seharusnya sedang berkabung. Tapi kenapa tidak ada yang membuat solusi kebijakan-kebijakan perlindungan terhadap dunia pendidikan? Padahal ini adalah sudah boleh dikatakan emergensi. Makanya dibuatlah konten seperti ini. Mari kita renungkan bersama-sama ya, mudah-mudahan secepatnya membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.